setiap orang yang statusnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang, berarti ya unsur-unsur sudah terpenuhi bahwa dia itu sudah menjadi tersangka. Ini terlapor ini yang namanya Pujianto Ngariawan sarjana hukum dan si Lim Siong Leong alias Edi ini nggak pernah diperiksa sebagai tersangka. Gitu pada Edi David ya, supaya janganlah dikuasai dengan ketamakan, janganlah dikuasai dengan kerakusan. Ya, apa kabar saudara? Kami kembali lagi untuk menyajikan kasus seperti yang kami janjikan kemarin terkait dengan kasus Jong Nam Leong. Seperti apa? Ada kami sebut di akhir tayangan kami. Kami akan membeberkan bagaimana ada penetapan DPU lalu berubah menjadi SP3. Namun kami akan menyapa dulu narasumber kami yang sudah berada di sini, kuasa hukum dari Jong Nam Leong, Bang Pahala Sitorus. Apa kabar Bang Pahala? Baik, selamat sore Bang Pras. Sore. Apa kabar nih? Sehat Bang Pahala. Dan juga di samping Bang Pahala ada langsung ya korban, ada Bapak Jong Nam Leong dan istri Ibu Suryani, Bu ya. Sehat Ibu ya? Ya. Bang Pahala kemarin sudah berjanji kepada publik akan membeberkan kasus ada di dalam kasus Klien Abang dinyatakan DPU lalu berubah SP3. Namun sebelum kita membahas itu, kami ingin bertanya secara detail lagi Bang, kronologis dari Klien Abang, kasus Jong Nam Leong. Sebenarnya Bang Pahala, mengapa penting kita membahas kasus Jong Nam Leong ini? Oh ya, terima kasih. Baik, dapat kami jelaskan ya, kenapa kami selaku kuasa hukum secara maraton terus bertekad untuk menegakkan keadilan ini ya, karena memang kita berharap bahwa di negeri kita yang tercinta ini, hukum itu benar-benar menjadi panglima. Walaupun memang di sana-sini kita selalu mendengar ya, bagaimana hukum ini selalu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengambil kesempatan dari kekuasaannya, atau dengan kata lain selalu menyalahgunakan wewenang dari jabatannya gitu, sehingga terkesan siapa yang kuat dia yang menang. Baik gitu ya. Makanya kalau, karena saya ini orang Batak nih, baik kalau di falsafah Batak ada dikatakan unang pajulugugu papudiuhum. Apa artinya Bang? Artinya jangan mengedepankan kekuatan dan kekuasaan, tapi mengesampingkan hukum dan kebenaran. Baik. Itu falsafah Batak yang selalu diwariskan kepada kami, kepada kita generasi penerus bangsa ini. Lah, karena itu kami kuasa hukum ada Pak Longser Siombing, ada junior kami juga Chandra Siombing, ada Bastian Sihotang. Kami ini akan akan berjuang menegakkan kebenaran ini sehingga jangan lagi ada orang menjadi korban-korban kekuasaan. Padahal jabatan itu kan hanya sementara. Kalau sekarang kita menyalahgunakan jabatan itu, tidak tertutup kemungkinan suatu ketika setelah kita tidak punya jabatan, kita akan menjadi korban oleh orang-orang yang punya kekuasaan yang sama. Baik, Bang Pahala. Gitu. Klien Abang sudah menjadi korban. Lalu kita masuk Bang ke kasusnya.
awal mulanya seperti apa, Bang? Ya, pada wawancara kita yang lalu, kami kan sudah sampaikan bahwa klien kami ini, Pak Jong Nam Leong ini, kan membuat laporan polisi ya pada tanggal 3 April 2020 ke Polrestabes Medan. Baik. Ya, jadi pada waktu itu yang dilaporkan itu ada notaris, ya. Notaris itu namanya Pujianto Ngariawan, sarjana hukum. Ada juga saudaranya sendiri. Ya, saudaranya sendiri itu ada yang namanya Lim Seng Leong atau alias Edi, gitu ya. Jadi dalam kasus apa mereka dilaporkan, gitu ya? Mereka ini kan dilaporkan dalam hal pembuatan minut akta palsu, Baik. ya, yang dibuat pada tanggal akta minut palsu itu nomor 8 itu, nomor 8 tanggal 21 Juli 2008, ya. Akibat dari pembuatan minut akta palsu itu dan pencurian akta-akta yang disimpan atau sertifikat-sertifikat hak milik yang disimpan di brankas di satu rumah di Jalan Juanda itu, sehingga hak daripada klien kami ini hilang, gitu. Karena apa? Dari minut akta palsu itu beralihlah hak-hak peninggalan dari orang tua klien kami ini kepada saudara-saudaranya ini, Baik, kepada Bapak. adik-adiknya ini. Ada kata akta minut palsu di situ yang Abang sebutkan tadi ya. Ini kan bahasa hukum, Bang. Iya. Sederhananya ini kalau orang awam menyebutnya seperti apa? Ya, begini. Yang pertama kan yang bisa dikatakan minut akta palsu ini dia seperti aspal dia. Asli tapi palsu. Aktanya asli ya? Asli. Baik. Karena yang menandatangani seorang notaris, ya, notaris yang memang mempunyai kompetensi Baik. melakukan itu. Jadi cuma di mana aspalnya, prosesnya, gitu. Di mana prosesnya itu sehingga menimbulkan akta minut palsu itu, ya. Pada pertemuan yang lalu kan kami sudah jelaskan bahwa ketika itu orang tua dari klien kami, Pak Jong Nam Leong ini kan sedang berada di Singapura, sedang sakit, ya, berobat di rumah sakit yang ada di Singapura, ya, di rumah sakit apa? Mount Elizabeth, gitu. Lah, pada waktu itu klien kami ini Jong Nam Leong ini juga berada di sana mendampingi Orang tuanya orang tadi, Bang. tua Baik. yang sedang berobat, ya. Seperti itu. Lah, dengan beberapa saudaranya. Jadi bukan hanya ayah dari klien kami ini aja yang ada di rumah sakit Mount Elizabeth dan klien kami Jong Nam Leong, tapi ada beberapa saudaranya juga turut di sana. Gitu. Berarti ketika Bapak Jong Nam Leong dengan keluarga sedang berobat di sana, aktanya itu surat-surat berharga ada di Kota Medan, benar? Ada di Kota Medan. Tapi kalau pada waktu itu sertifikat itu masih tersimpan baik di dalam brankas di Jalan Juanda. Tapi mereka membuat satu akta yang di sana ada tanda tangan dari orang tua klien kami dan ada tanda tangan klien kami dan saudara-saudaranya, padahal mereka tidak berada di Indonesia pada waktu itu, tidak berada di Medan. Baik, ketika pembuatan akte itu berkas-berkas ini sudah dipegang oleh Oh belum. Pelaku belum, ya? Ketika itu gini, ada satu saudara dari dari klien kami ini yang dipercayakan oleh keluarga besar ini untuk memegang kunci brankas ini. Namanya Mimiati, ya. Jadi pada suatu ketika ini David dan Edi, ya, saudara daripada klien kami Jong Nam Leong ini memujuk Mimianti ini untuk menyerahkan kunci brankas itu, ya, walaupun
sudah selalu ditolak karena ini kan amanah ini memegang kunci ini, tapi dengan segala pujuk rayu dan sebagainya karena mereka juga adalah saudara sekandung, diberikanlah kunci ini ketika Mimiati mau bepergian ke Jakarta. Gitu. Ternyata ketika kunci ini diberikan, kunci brankas ini, seluruh isi brankas itu diambil oleh David dan Edi, ya, dipindahkan ke tempat lain. Lah, kemudian ini diketahui oleh klien kami dan maka terjadilah laporan polisi itu. Baik. Ya, jadi makanya laporan itu dulu ada pencurian dan ada pembuatan ini tadi minut akta palsu tadi. Baik, ada 3 orang yang dilaporkan ke kepolisian Polrestabes Kota Medan ya. Lalu ada 2, kalau tidak salah kabar yang kami dapatkan. Yang DPO. Sudah DPO. Iya. Ini ceritanya seperti apa? Kok bisa SP3 ini, Bapak? Inilah masalahnya. Sebenarnya kasusnya klien kami ini apa ya? Masalahnya ya. Ini sangat banyak ini. Nanti akan kita bedah satu persatu supaya apa? Supaya publik mengetahui bagaimana carut-marutnya penanganan permasalahan yang dihadapi oleh klien kami, dan saya yakin ini juga banyak dialami oleh pihak-pihak lain yang selama ini mungkin belum punya kemampuan atau belum punya relasi atau belum ketemu dengan Pak Longser Siombing gitu. Kalau mungkin sudah ketemu, ya kita akan bantu ini. Kita welcome bahwa bagaimana kita ini supaya bermanfaat bagi orang-orang yang selama ini dirugikan atau tertindas dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan itu. Ya. Jadi sebagaimana yang dipertanyakan tadi, bagaimana sih sebenarnya persoalan ini? Iya, tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa ketika pada tanggal 3 April tahun 2020, klien kami, Jong Nam Leong, membuat laporan polisi, kan gitu, dan berapa bulan kemudian, artinya berapa bulan kemudian, karena di bulan September ya, dari 3 April 2020 sampai ke 11 September 2020, baru terbit SPDP. Jadi 5 bulan 1 minggu baru terbit SPDP terhadap notaris ya yang juga menyalahgunakan wewenangnya ya, karena masalah ini juga sempat dilaporkan kepada Majelis Etik Profesi Notaris ya, bahkan sudah disidangkan, tapi penyidik juga tidak pernah meminta hasil daripada sidang etik notaris itu. Jadi, tapi abang memegang. Nah ini kalau kami dapat justru lebih mudah. Ini sedang mau kita telusur terus ini. Kita kan nggak berhenti nih. Baik. Ya, jadi kejanggalan-kejanggalan ini, penyalahgunaan wewenang ini yang kami duga ini, itu kan kita bisa lihat dari awal pembuatan laporan polisi sampai terbitnya SPDP 5 bulan 1 minggu kemudian, yaitu tepatnya dari tanggal 3 April 2020 sampai ke tanggal 11 September 2020 baru terbit SPDP. Namun yang lebih konyol lagi, sejak terbit SPDP 11 September 2020 itu, si Fujianto Ngariawan ini dan si Lim Sing Leong alias Edi tadi itu tidak pernah diperiksa sebagai tersangka. Sekalipun? Tidak pernah sekalipun. Baik. Ya, jadi dia tidak pernah diperiksa sebagai tersangka. Harusnya sesuai dengan ketentuan hukum, orang yang sudah sebagai status terlapor dan pihak penyidik sudah menerbitkan SPDP, ya harusnya kan ya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya, sebagai tersangka, sehingga proses lanjutan dia dapat dijalankan. Baik. Kan gitu. Tapi ketika tanggal 11 September 2020 terbit SPDP, dia tidak pernah diperiksa, sehingga kuasa hukum kami menyurati Mabes Polri
Ya, dalam hal ini Irwasum Polri kita surati terus, kan gitu. Dan pada bulan Oktober 2021 itu turunlah tim dari Itwasum Mabes Polri, ya. Jadi turun dari sana untuk melakukan pemeriksaan khusus, kan gitu, ya, dalam rangka investigasi audit ke Polrestabes karena permintaan daripada kuasa hukum. Dan itu sampai sekarang tidak ada hasilnya. Ya, ini masalahnya. Ya, masalahnya justru setelah turunlah dari tim Itwasum tadi, ya, kalau saya nggak salah itu salah satu anggota timnya itu ada Kombes Tapip, ya, itu maka status daripada terlapor, ya, diterbitkanlah oleh Polrestabes dalam daftar pencarian orang DPO, ya. Jadi perlu kita pahami bahwa setiap orang yang statusnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang berarti, ya, unsur-unsur sudah terpenuhi bahwa dia itu sudah menjadi tersangka. Baik. Ya kan? Ya. Jadi memang pada waktu itu sedikit angin segar ketika kita mendapatkan pemberitahuan informasi bahwa notaris Pujianto Ngariawan SH ini sudah DPO dan Lim Sun Leong alias Edi ini sudah DPO, berarti ini sudah ada kemajuan ini. Ada angin segar ini, kita harap bahwa laporan dari klien kami akan dapat sampai ke pengadilan untuk membuktikan bahwa laporan itu benar dan yang dilaporkan itu telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia dapat dihukum sesuai dengan persangkaan pasal yang diberikan kepadanya. Terus hak-hak klien kami akan dapat kembali kepada klien kami. Ini yang kita harapkan. Baik, tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, ini masalahnya. Inilah menjadi suatu presiden buruk di Polrestabes Medan. Kapan DPU itu dicabut? Tanggalnya saya tidak begitu ingat, tapi 6 bulan setelah terbitnya DPO itu terbitlah SP3. Baik. Ya, ya. Ini kan SP3 ini kan surat perintah penghentian ini, penyidikan ini dihentikan. Ya, itu dengan alasan yang sangat-sangat gimana ya, menggelikan kali. Kenapa? Karena katanya tidak cukup bukti, ya kan? Masa nggak cukup bukti? Orang tersangka itu kan karena buktinya sudah cukup. Baik, dari kacamata hukum, ketika seseorang ditetapkan sebagai DPO, apakah itu tidak diperiksa dulu atau tidak ada data akurat sehingga pihak kepolisian menetapkan orang tersebut sebagai dalam daftar pencarian orang? Nah, kan begini. Disinilah kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes itu. Ketika SPDP sudah dikirimkan ini ke kejaksaan nih, berarti kan statusnya kan sudah masuk ke dalam penyidikan. Baik. Ya, ketika statusnya sudah penyidikan, berarti kan status terlapor sudah tersangka. Ya kan? Tapi kan saya sudah sampaikan tadi, ketika SPDP terbit tanggal 11 September 2020 sampai terbitnya SP3, ini terlapor ini yang namanya Pujianto Ngariawan Sarjana Hukum dan si Lim Siong Leong alias Edi ini nggak pernah diperiksa sebagai tersangka. Gitu. Harusnya kan mereka diperiksa sebagai tersangka supaya berkasnya dapat dilimpahkan ke kejaksaan untuk
dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan apakah sudah lengkap atau istilahnya sudah P21. Kalau sudah P21 berarti dilakukanlah pelimpahan tahap 2. Ya kan, seluruh barang bukti dan tersangkanya diserahkan kepada JPU supaya JPU melimpahkan berkas ini ke pengadilan untuk disidangkan. Baik, ini sudah SP3. Lalu apakah mungkin orang yang tadi DPO sudah SP3 ini bisa dikembalikan lagi statusnya untuk sebagai tersangka atau dilaporkan kembali ke pihak kepolisian? Kasusnya diungkit kembali. Sebenarnya kan begini. Ketika ada seorang tersangka terus dia merasa bahwa dia tidak layak menjadi tersangka. Baik. Atau prosedur yang dibuat oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu Perkap, baik itu KUHP dan lain-lain, ya. Dia kan bisa mengajukan keberatannya ke pengadilan dengan pra peradilan. Baik. Supaya status tersangka dia dicabut oleh peradilan khusus. Itu pra peradilan itu peradilan khusus. Harusnya langkah prapit yang diambil ya. Iya, langkah prapit. Bukan tiba-tiba hilang statusnya, tidak pernah diperiksa. Ya ini. DPO menjadi SP3 ya. Iya, apalagi jangankan DPO. Statusnya yang tidak DPO saja, kalau sudah tersangka, ya nggak ada tiba-tiba SP3 kalau tidak ada ketentuan seperti yang tadi itu, mengajukan keberatan untuk diuji statusnya gitu. Jadi kita juga ya kembali juga bahwa SP3 yang dibuat oleh Polrestabes kita juga bisa gugat ke pengadilan. Baik. Ya, jadi kita akan gugat itu status SP3-nya. Hanya masalahnya begini. Tadi kan ada dua terlapor yang kita sebutkan itu. Satu yang namanya Pujianto Karyawan SH, satu lagi yang namanya Lim Sing Leong alias Edi itu. Sampai sekarang kami belum pernah menerima surat tembusannya sama kami bahwa dia sudah SP3, sama kita nggak pernah. Yang ada sampai ke kita itu hanya yang Pujianto Karyawan. Kedua nama ini masih berada di Kota Medan, Bang Pahala ya? Diduga masih ada ya di Kota Medan, karena yang satu kan profesinya sebagai notaris, ya. Baik. Gitu. Mungkin di sesi ini kita tidak akan membahas banyak, Bang. Makanya nanti kita akan kupas di episode selanjutnya. Tapi di akhir acara ini, apa langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum untuk kasus ini? Jadi tentu tadi kan sudah saya sampaikan, kita juga akan melakukan langkah-langkah hukum. Antara lain kita juga akan mungkin melakukan pra peradilan juga, ya. Kita juga akan karena ini banyak ini laporan klien kami ini, kalau nggak salah ada 7 ini, ya. Ya termasuk kita juga akan minta audit khusus juga, ya, supaya semuanya terang benderang. Janganlah seperti yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, dan ini juga sudah berulang kali kami sampaikan, hukum itu jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apalagi ini, kasus klien kami ini sebenarnya kasusnya spesifik. Kenapa saya katakan spesifik? Ya, ini kan antara pelapor dengan terlapor ini kan punya kaitan hubungan darah, terkecuali kepada notaris tadi, si Pujianto Karyawan tadi ya. Tapi kalau kepada Lim Sing Leong alias Edi dan ada lagi saudaranya satu lagi, itu kan kaitan darah, ya. Dan yang paling sedihnya ini kan, ini sebenarnya kan yang mereka ambil mereka kuasai ini kan adalah harta dari jeripayah orang tuanya. Sehingga harta dari jeripayah orang tuanya ini ada yang mendapatkan dengan kecurangan dan ada yang tidak dapat karena dicurangi. Kan gitu. Baik. Ya, padahal harta yang ditinggalkan orang tua ini
kalau berdamai-damai saja ini dibagi, ya menurut saya 7 turunan pun nggak habis ini. Gitu. Kalau bisa dikembangkan. Kalau nggak bisa dikembangkan ya bisa aja habis gitu ya. Tapi ya pada kesempatan ini tentu kita meminta kan supaya hukum dapat ditegakkan. Baik. Hmm. Itu saja Bang Pala. Ada mungkin pada kesempatan ini saya menghimbau kepada Edi, David, ya, supaya janganlah dikuasai dengan ketamakan, janganlah dikuasai dengan kerakusan, ya. Marilah duduk bersama. Kami selaku kuasa hukum, saya Pak Longser Siombing, ya, siap memfasilitasi pertemuan kekeluargaan ini supaya dapat pulih kembali baik. Gitu. Ngapailah membuang-buang membuang-buang yang nggak perlu hanya untuk menyusahkan abangnya sendiri, keluarganya sendiri. Ya. Ya. Baliklah. Karena apapun ajaran agama yang diyakini oleh setiap orang itu pasti mengajarkan kebajikan. Apapun ajaran agama yang diyakini oleh setiap orang pasti mengajarkan saling memaafkan. Ya. Jadi saya yang mewakili kuasa hukum, ada Pak Longser Siombing dan lain-lain, menghimbau, mengajak, mengundang saudara David dan saudara Edi, ya, Lim Seng Leong, ayo datang, kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, kita cabut semua laporan-laporan itu dari polisi. Kami yakin kalau klien kami ini, kalau adik-adiknya ini datang, semua LP-nya bisa kita cabut itu. Gitu ya, kita cabut, kita duduk bersama, kami kuasa hukum akan memfasilitasi. Mau di Medan, karena saya dapat kabar yang namanya David itu ada di Jakarta, ya. Mau di Jakarta, kami siap melakukan pendampingan, menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, sehingga ingatlah waktu masih kecil-kecil bersama diasuh orang tua, jangan ketika nafas sudah senja kok menjadi pecah. Baik. Ya, itu nggak boleh. Baik, terima kasih Bang Pala atas waktunya untuk memaparkan, membedah kasus dari klien Abang, Jong Nam Leong ya. Kami harapkan apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum segera menemukan solusinya Bang Pala ya. Sehat-sehat selalu Bang Pala dan terima kasih Pak Jong Nam Leong dan Ibu Suryani ya. Sehat-sehat selalu Ibu, Bapak. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari Jong Nam Leong. Pahala Sitoro saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.